saya Angelina Desandra Putri dari kelas 6A Tadris IPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya yang berjudul resistensi bakteri gram negatif terhadap antibiotik di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Lampung pada tahun 2012 sampai 2014, yang mana diteliti oleh Miss Habul Huda, di mana ini tugas dari mata kuliah bioteknologi yang dibimbing oleh Ibu Zona Oktaria MSI. Baiklah, bagian pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah suatu bakteri yang awalnya peka terhadap antibiotik setelah beberapa tahun kemudian dapat menjadi resisten dan berakibat pada sulitnya proses pengobatan karena sulitnya memperoleh antibiotik yang dapat membunuh bakteri tersebut. Resistensi bakteri terhadap suatu antibiotik mempunyai arti klinis yang amat penting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung oleh Arifianti pada tahun 2008, presentase resistensi Escherichia pada tahun 2006 sampai 2008 yaitu pada antibiotik ampicillin sebesar 86,7%, amoxicillin 85,87%, sulfonamide 75,7%, tetraxilin 75,3%, norfloxacin 64 sampai 0,67%, ciprofloxacin 60,37%, chloramphenicol 62,13%, gentamicin 53,76%, netilmisin 46,8%, dan yang terakhir amikasin sebesar 16,17%. Jadi, sifat resistensi bakteri terhadap antibiotik sangat penting untuk disampaikan hasilnya secara berkala, karena pola kuman terhadap antibiotik mengalami perubahan di tempat dan waktu berbeda, sehingga diperlukan penelitian tentang pola resistensi kuman terhadap antibiotik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa bakteri gram negatif banyak yang resistensi terhadap antibiotik. Oleh karena itu, maka rumusan masalahnya yaitu perlu dilakukan penelitian mengenai resistensi bakteri gram negatif terhadap antibiotik di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2012 sampai 2014. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana tempat penelitian yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. Waktu penelitian dari mulai bulan Maret sampai bulan Juli 2015. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah data hasil uji sensitivitas bakteri gram negatif terhadap antibiotik yang terdapat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada bulan Januari 2012 sampai Desember 2014. Sampel penelitian ini adalah data hasil rekam medis uji sensitivitas bakteri gram negatif yang terdapat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung pada bulan Januari 2012 sampai Desember 2014. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Yang pertama adalah diajukan permohonan mengambil data di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. Kemudian dicatat data pasien yang terinfeksi bakteri gram negatif di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk melihat beberapa persentase antibiotik yang resisten dan sensitif terhadap bakteri gram negatif. Dan kemudian data yang terkumpul dari hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan analisis dengan menggunakan analisis Univarat, yaitu untuk memperoleh persentase resistensi dan sensitivitas bakteri gram negatif terhadap antibiotik yang ada di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Lampung pada tahun 2012 sampai dengan 2014.
yang dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2015. Baiklah, selanjutnya adalah hasil data dan pembahasan. Yang pertama adalah pada tahun 2012. Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa uji resistensi dan sensitivitas bakteri gram negatif terhadap antibiotik di UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung pada tahun 2012 adalah dilakukan sebanyak 1.421 uji resistensi dan sebanyak 748 uji sensitivitas dari beberapa jenis bakteri gram negatif terhadap 20 antibiotik. Bakteri Pseudomonas sp adalah bakteri yang paling banyak mengalami resistensi, yaitu sebesar 586 atau sebesar 41,24%. Bakteri gram negatif yang paling sedikit tingkat resistensinya adalah bakteri Proteus sp, yaitu sebesar 38 bakteri atau sebesar 2,67%. Sedangkan untuk bakteri yang sensitivitasnya, bakteri Pseudomonas sp berada di tingkat tertinggi juga untuk uji sensitivitas, yaitu sebesar 250 atau 33,42%. Dan bakteri yang paling sedikit sensitivitasnya adalah bakteri Proteus sp sebanyak 12 atau sebesar 1,61%. Selanjutnya adalah hasil data untuk tahun 2013. Hasil data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa uji resistensi dan sensitivitas bakteri gram negatif terhadap antibiotik di UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung pada tahun 2013 adalah terdapat 1.645 uji resistensi dan sebanyak 774 uji sensitivitas dari bakteri gram negatif terhadap 20 antibiotik. Bakteri Pseudomonas sp juga adalah bakteri yang paling banyak mengalami resistensi, yaitu sebesar 474 atau sebesar 28,82%. Bakteri gram negatif yang paling sedikit tingkat resistensinya adalah bakteri Salmonella sp, yaitu 8 bakteri atau sebesar 0,49%. Bakteri Pseudomonas sp juga berada di tingkat tertinggi untuk uji sensitivitas, yaitu sebesar 265 atau 34,23%. Dan bakteri yang paling sedikit sensitivitasnya adalah bakteri Aeromonas sp sebanyak 12 atau sebesar 0,26%. Yang terakhir adalah untuk tahun 2014. Hasil data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa uji resistensi dan sensitivitas bakteri gram negatif terhadap antibiotik di UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung pada tahun 2014 terdapat 1.708 uji resistensi dan sebanyak 997 uji sensitivitas dari bakteri gram negatif terhadap 20 antibiotik bakteri. Dan bakteri Pseudomonas sp adalah bakteri yang paling banyak mengalami resistensi, yaitu sebesar 457 atau sebesar 26,76%. Bakteri gram negatif yang paling sedikit tingkat resistensinya adalah bakteri Salmonella sp, yaitu sebesar 6 bakteri atau sebesar 0,35%. Sedangkan untuk yang sensitivitas, bakteri Escherichia coli berada di tingkat tertinggi, yaitu sebesar 261 atau 26,18%. Dan bakteri yang paling sedikit sensitivitasnya adalah bakteri Enterobacter sp sebanyak 12 atau sebesar 0,81%. Selanjutnya adalah hasil penelitian, yaitu setelah dilakukan penelitian resistensi bakteri gram negatif terhadap antibiotik di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dari tahun 2012 sampai 2014, maka didapatkan hasil bahwa gram negatif yang resisten terhadap antibiotik adalah bakteri Enterobacter, Klebsiella sp, Pseudomonas sp, Escherichia coli, Proteus sp, Alcomonas aligenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, dan Aeromonas sp. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa
bakteri gram negatif mengalami resistensi yang tinggi terhadap 20 jenis antibiotik. Hal ini menunjukkan masalah resistensi merupakan masalah serius yang harus mendapat perhatian dari kita semua untuk dapat menghindari dan mengantisipasinya. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri gram negatif yang telah resisten terhadap antibiotik, maka antibiotik tersebut tidak dapat digunakan untuk pengobatan lagi. Harus dilakukan pergantian jenis antibiotik agar pengobatan tidak sia-sia. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan materi dari jurnal, yaitu tentang antibiotik. Antibiotik merupakan zat yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme tertentu yang dalam konsentrasi rendah mampu menghambat mikroorganisme lain. Penggunaan antibiotik dalam pengobatan penyakit infeksi diharapkan mempunyai dampak positif. Akan tetapi, penggunaan antibiotik yang tidak rasional akan menimbulkan dampak negatif, antara lain muncul dan berkembangnya bakteri yang resisten terhadap antibiotik, terjadinya toksisitas efek samping obat, dan sifat resistensi dapat muncul dalam suatu bakteri dan tersebar ke bakteri lain. Bakteri mengembangkan resistensi dengan berbagai cara, antara lain yang pertama menghasilkan enzim untuk merusak molekul antibiotik, yang kedua membuat pompa efflux, yaitu pompa khusus yang berfungsi untuk membuang antibiotik keluar dari selnya. Yang ketiga, mengubah bagian tertentu dalam sel bakteri yang biasanya menjadi sasaran antibiotik, sehingga tidak dapat diserang oleh antibiotik. Yang keempat, mengembangkan jalur alternatif yang tidak dapat diserang lagi oleh antibiotik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bakteri-bakteri gram negatif yang resisten terhadap antibiotik. Pada penelitian ini terdapat beberapa bakteri dari gram negatif yang resisten terhadap 20 jenis antibiotik. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri gram negatif yang telah resisten terhadap antibiotik, maka antibiotik tersebut tidak dapat digunakan untuk pengobatan. Harus dilakukan pergantian jenis antibiotik agar pengobatan yang tidak sia-sia. Jadi, hal ini menunjukkan masalah resistensi merupakan masalah serius yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua untuk dapat menghindari dan mengantisipasinya. Baiklah, sekian presentasi dari analisis jurnal antibiotik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.